semangat berarti kita harus bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Aku mau sapa sekali lagi. Shalom 2PM. Shalom. Siapa yang hari ini bersyukur boleh lambaikan tanganmu. Siap memulai tahun yang baru, amin. Amin. Mari sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Kami datang ke rumahmu Tuhan Yesus. Membawa hati kami kayak mau menyembah Tuhan, kayak mau memuji nama Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini.
Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan. Kau kuat setiap kami Tuhan Yesus. Imanku, mari yang bersyukur katakan. Mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yeah, yeah, hari yang terbaik. Oh, oh, hari yang terbaik. Hei, mau nyatakan Tuhan Yesus, sebab hari ini adalah hari yang terbaik. Mari sama-sama sekali lagi dengan iman nyatakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2023. Gak terasa teman-teman ya, udah di penghujung tahun. Beberapa jam lagi ke depan kita masuki tahun yang baru. Teman-teman, hari ini saya mau ajak kita sama-sama membawa ucapan syukur karena Tuhan baik, karena kita ada di sini teman-teman. Berarti kebaikan Tuhan yang sempurna. Amin. Biar segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Aku datang ya Tuhan, dipenuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Aku layani sepenuh hati. Katakan bersama. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Katakan dari awal. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan. Biar Tuhan menjadi saksi iman. Amin. Menjadi saksi iman melalui pujian. Katakan. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasih. Kau ku layani sepenuh hati. Biar semua katakan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Kau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu. One more time to be sing, come on. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu. Oh Yesus Tuhan, segala kemuliaan Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, bukan setia mengikutmu selalu. Oh itu biar bisa lebih keras ya, come on. Segala kemuliaan. Biar ini jadi janji mas setiap kami Tuhan Yesus. Amin. Masih ke tahun yang baru. Katakan. Sampai putih rambut
buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya itu semua karena kebaikan Tuhan, karena perkenanan Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur dan janji kami memasuki tahun yang baru Tuhan Yesus. Kami mau tetap taat dan setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap lebih lagi buat Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kesempatan yang Tuhan berikan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami datang bawa ucapan syukur kami. Karena kami ada di penghujung tahun ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Hari ini kami mau terus bersyukur Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang baik. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I
berkat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami naikkan syukur, terima kasih, terima kasih. Mungkin banyak hal yang kami lalui, kami rasakan berat Tuhan. Tapi kalau kami lihat lagi ke belakang, kami boleh ada sampai hari ini. Gak ada kata yang cukup untuk kami ucap syukur, berterima kasih dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Jesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Ini ucapan syukur setiap kami. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Sekali lagi nyatakan, aku ada, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Kami akui bahwa kami mampu menjalani setahun ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dari Januari sampai Desember 2023, Engkau memahkotai tahun kami dengan kebaikan-Mu. Engkau selalu menurunkan berkat-berkat yang kami perlukan. Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Dan kami tahu, kami tidak pernah meminta-minta roti, sebab Engkau Allah yang menyediakan semua bagi kami. Wujud syukur, ucapan syukur ini Tuhan kepada Engkau di akhir tahun ini. Kami naikkan pujian kami, hormat kami, sorak-sorai kami hanya kepada Engkau, Allah Sang Pemelihara umat-Nya. Dan sebelum kami tinggalkan tahun 2023, masuk ke tahun yang baru 24 ini, Engkau akan berfirman, kami sedengkan telinga kami untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu.
Kami siapkan hati kami sebagai ladang yang subur bagi benih firman Tuhan. Urapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya pengen lihat yang sepanjang tahun ini dipelihara Tuhan dengan luar biasa, angkat tanganmu saudara. Wah. Hari ini kita mengucap syukur ya, diizinkan Tuhan untuk mengakhiri tahun dengan ibadah saudara. Pas tanggal 31 Desember ya, kita diizinkan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, dan saya percaya hari ini Tuhan akan memberikan pesan-pesannya untuk masuk ke tahun yang baru. Tapi terlebih dahulu saudara, kita ini ada sampai sekarang karena digembalakan saudara. Karena digembalakan ya. Walaupun kita punya kebebasan, free will untuk memilih jalan hidup kita. Tetapi bersyukurlah kita ada dalam sebuah penggembalaan. Oleh sebab itu kita dengarkan dulu, kita lihat dulu pesan gembala sidang kita itu seperti apa. Untuk memasuki tahun yang baru itu. Multimedia boleh tampilkan judul firman Tuhan hari ini. Ya, bangkit dan menjadi terang. Ayo katakan bersama-sama. Bangkit dan menjadi terang. Satu ayat ini saudara, dari Yesaya 60 ayat 1, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang muda datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sepintas, ini hanya pesan seorang nabi kepada umat Israel. Ya. Tetapi latar belakang itu luar biasa saudara. Begini ceritanya, bangsa Israel itu dibuang ke Babel. Karena dosa dan kesalahannya, khususnya kerajaan selatan. Nah, mereka tidak tahu dibuangnya berapa lama. Kalau kita ngerti saudara, karena kita baca Alkitab 70 tahun, tapi mereka nggak tahu. Waktu mereka dibuang ke Babilonia, wilayah Mesopotamia kuno, sekarang ini wilayah Irak. Ibu kotanya Baghdad. Mereka dibuang ke sana. Nah, waktu mereka dibuang ke sana, hidup mereka tuh susah. Penuh penderitaan. Tadi statusnya itu anak Allah, bangsa pilihan, umat perjanjian. Tapi karena dosa dibuang ke Babel, sekarang posisinya adalah budak. Saudara bisa bayangkan itu. Identitas anak Allah itu hampir-hampir hilang. Saudara. Kalau saya bilang luntur. Karena mereka sedang ada di depan pembuangan. Yang membuat mereka sedih sebenarnya bukan cuma dibuang dari bangsanya, tapi nggak ada bait suci di sana, nggak bisa beribadah. Sehingga apa? Mereka cuma pengen kembali ke Yerusalem, dipulihkan, diberkati gitu. Nah, masa-masa pembuangan itu mereka nggak tahu sampai kapan ini. Suatu kali Tuhan utus nabinya namanya Yesaya. Yesaya, kasih tahu umatku, mereka akan balik. Mereka akan kembali ke tanah negerinya. Mereka akan kembali ke Yerusalem. Membangun bait suci dan tembok Yerusalem. Tapi gak dikatakan kapan lamanya. Saudara. Nah, salah satu pesan Tuhan kepada mereka itu begitu. Hei, bangsa pilihan, bangkit. Menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dari 4 anak kalimat ini saudara, ini menyatakan bahwa begini, kalian yang terpuruk, kalian yang gagal, kalian yang menderita, kalian bersusah hati, sekarang bangkit. Jadilah terang, sebab terangmu sudah datang, sudah terbit kemuliaan Allah bagimu. Jadi rupa-rupanya Allah sedang merencanakan sebuah kemuliaan, pemulihan, kebangkitan di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, bangsa Israel punya pengharapan. Saya mau beritahu ya, orang yang terjajah, orang yang menjadi budak, itu hilang pengharapan saudara. Yang dibutuhkan pertama cuma pengharapan. Setiap kali orang Israel kumpul di Babel, kalau kumpul misalnya di Babel gitu ya. Yang dia ngomongin cuma itu, tahun depan kita ketemu di Yerusalem. Gitu. Ketemu lagi di yang lain, lagi ngopi bersama mungkin ya. Mereka bilang gini, kita yakin tahun depan kita kembali ke Yerusalem. Gitu.
Jadi yang ada di ingatan cuma satu, balik. Karena pada saat itu keadaan mereka betul-betul terpuruk. Nah saudara, gembala sidang kita dapat ini. Tahun ini tahun yang tidak mudah. Apalagi tahun depan itu tahun politik yang sangat membara. Saya tidak sedang kampanye ya, tapi saudara berdoa. Jangan golput ya saudara. Ini anak TPM nih, ya Pak Gembala kasih tahu gak boleh golput mereka. Pilih yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Salah memilih saudara, udah kacau gitu. Salah potong rambut nyesel 3 bulan Ren. Ya kan? Salah pilih pemilu itu 5 bulan. Apalagi salah jodoh seumur hidup. Oleh sebab itu tanya Tuhan dulu. Ya ini. Nah saudara, ini yang Tuhan janjikan kepada umatnya di gereja di mana Pak Niko menggembalakan. Oleh sebab itu, 2PM pun tetap harus yakin dan percaya bahwa di tahun depan ini akan lebih baik buat kita daripada tahun 2023. Seperti janji Allah ini. Bangkit, jadilah terang. Nah, yang saya suka begini. Menjadilah terang. Ini saya suka sekali. Saya bisa bayangkan, saya anak kampung. Saya tahu persis bagaimana kalau hari mau hujan. Saudara tahu laron. Laron tahu ya? Binatang yang ini keluar dari ini keluar. Yang dicari cuma satu, cahaya. Laron tuh cari cahaya. Alasan mereka keluar dari lubang 2. Yang pertama, bumi panas. Karena di atas dingin, dalam panas dia pengen keluar. Bah begitu keluar, dia pengen lihat cahaya. Dia pengen ngumpul di cahaya. Tahukah saudara, kalau Tuhan berkati kita, Tuhan bangkitkan kita, Tuhan pulihkan kita, kita itu seperti cahaya yang dikelilingi laron. Dunia akan cari orang-orang yang bercahaya. Dunia cari orang-orang yang mampu memberikan jalan keluar. Dunia cari cahaya itu. Maka sebab itu katakan Tuhan begini, jadilah terang. Jadilah terang. Saya mau katakan, kalau 2PM dipulihkan, diberkati Tuhan, dibangkitkan Tuhan, lalu saudara jadi terang, wow, saudara akan dicari-cari orang itu. Gimana caranya sih hidup kayak lo diberkati penuh sukacita? Gimana caranya bisnismu berkembang? Gimana caranya kau naik terus? Gimana caranya sih kamu tuh jadi kepala dan bukan ekor? Laron-laron, jiwa-jiwa akan datang pada saudara, karena saudara jadi terang. Oleh sebab itu, bersinarlah. 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 Perkara diberkati itu mudah. Masalahnya cuma satu. Tuhan tuh bilang gini, kalian siap enggak diberkati? Karena banyak orang mendapatkan berkat tapi tidak siap diberkati. Orang yang siap diberkati itu akan bercahaya. Tadi di Sin Morris saya katakan gitu. Tuhan itu pengen sekali memberkati umatnya sampai dia menikmati. Oh, coba tangkap kalimat saya tidak. Tuhan itu pengen memberkati umatnya sampai dia menikmati. Artinya begini, dia tidak salah memberikan berkat-berkatnya buat umatnya. Di tahun yang mungkin menakutkan 2024. Tahun yang tidak pasti, tahun politik yang masih gelap. Kita nggak tahu nanti siapa yang terpilih. Tapi kalau engkau bangkit dan jadi terang, enggak masalah buat kita, siapapun yang memerintah. Karena bagi kita, selama Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Dia selalu menyertai kita. Amin. Ini pesan gembala sidang kita. Nah, di tahun 2023 saudara, kita diajarkan. Tadi ya, WL, ya, singer menyatakan, ayo kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Nah, saya kasih sedikit pengertian begini. Ada seorang raja Israel, raja kedua namanya Daud. Daud ini raja yang luar biasa, saudara. Nomor 1, dimulai dari bawah karirnya. Gembala, domba 2-3 ekor. Enggak direken, enggak di masuk ke hitungan. Tapi oleh Tuhan diangkat. Nah, waktu udah diangkat, saudara, diurapi. Ada legalitas untuk jadi raja. Hari itu juga kalau Daud mau jadi raja, siap. Tapi lihat Saul masih hidup. Jadi dia nyingkir dulu. Dia digembleng. Masa-masa kehidupannya banyak sulitan. Tetapi di nano-nano kehidupan Daud ini,
ada sebuah pernyataan dari dia, keluar dari mulutnya bahwa sepanjang hidupku aku itu disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Aku dilindungi Tuhan. Bahkan ini kalau aku pengen ngitung berkatnya, gue gak sanggup. Dia ngomong seperti ini. Ya. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib. Saya yakin dan percaya. Waktu Daud nulis ini, dia ingat. Zaman aku masih unyu-unyu. Ya masih unyu-unyu. Ya umurnya belasan. Dia datang ke pertempuran antara Israel dan Filistin. Kakak-kakaknya udah jadi pasukan orang Israel. Gak berani melawan Goliat. Begitu dia tahu bahwa itu siapa yang teriak-teriak menantang barisan tentara Allah. Tahu gak dia Goliat? Dia pasukannya orang Filistin, jagoannya. Siapa yang bisa ngalahin itu dapat berkat luar biasa dari raja. Apa yang dikatakan Daud? Oke, aku berani. Aku berani. Aku samperin dia. Waktu dia nyamperin dia cuma satu modalnya. Tuhan bersamaku. Tuhan bersamaku. Yang ajaib pasti terjadi. Singkat cerita saudara. Daud dikatakan anjing kurap kayak begini pengen ngalahin gua, kata Goliat. Daud ngomong begini, lo menghampiri umat pilihan Allah dengan tombak dan pedang. Tapi aku datang dalam nama Allah yang aku sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang terjadi? Hanya dengan satu umban batu. Des, bak, blek. Saudara tahu? Itu orang Israel. Melongo saudara. Ini anak belum 2 PM Pak. Belum 2 PM. Dia kalau ada di sini belum 2 PM. Dia masih di sekolah minggu di youth sana. Bisa ngalahin. Nomor 1. Derajat Israel dinaikkan kembali. Kenapa? Kalau Daud kalah, Israel jadi hambanya orang Filistin. Budaknya orang Filistin. Begitu Daud Daud ke Goliat tumbang saudara. Sorak-sorai bagi orang Israel. Saya yakin dan percaya. Daud juga bingung. Mati dia. Gitu. Makanya ketika dia nulis ini begini, perbuatanmu yang ajaib. Yang kadang gak mungkin bagi dunia, gak mungkin aku dapatkan, gak mungkin aku terima, tapi aku dapatkan. Itu ajaib Tuhan. Kalau saudara boleh kesaksian satu persatu ke depan sini, saya yakin dan percaya saudara punya pengalaman ajaib bersama dengan Tuhan. Pasti. Pasti. Oleh sebab itu, akui. Sebelum kita tinggalkan tahun yang 2023 ini, ayo. Engkau Allah yang memberkati aku dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Saya kalau, ini anak saya ada di tengah-tengah, dia liburan dari Jogja ya. Dia ada di tengah-tengah kita, ya dia datang ke sini. Saya kalau dapat kabar dia sehat, waduh. Bagi saya dah ajaib itu. Berkat itu. Berkat. Cucu saya kalau tidur di rumah saya, waktu dia masih tidur saya udah bangun, dadanya naik turun. Saya bilang Tuhan berkat ini. Saya bisa pulang dari kantor, dari pekerjaan, dari pelayanan, ketemu istri, masih bisa bersendagurau, berkat. Saudara, saya mau katakan, banyak orang yang kehilangan kayak begini nih. Banyak orang. Di tengah-tengah kita ada Pak Ocep tuh, boleh bangkit berdiri Pak Ocep? Saya mau saksikan sedikit. Nah, ini dia. Saudara, tahu nggak? Berapa jam yang lalu saya dikabari dia masuk rumah sakit. Perutnya nggak karu-karuan. Ya, silakan duduk Pak. Ntar sakit lagi kalau banyak berdiri. Ya. Sekarang di tengah-tengah kita, itu perbuatan Allah yang ajaib Pak. Baru berapa jam yang lalu. Jadi tidak ada alasan kita sebagai anak Allah tidak mengucap syukur sama Tuhan. Bahkan dikatakan, kalau aku memberitakan dan mengatakannya, gak cukup waktunya Tuhan. Nih, Daud nih ngomong kayak gitu. Oleh sebab itu, ayo nanti nih, entah jam 12 malam atau jam berapa kumpul keluarga gitu saudara. Ayo kalau perlu, gak perlu. Baca ini saudara. Diingat kembali, review kembali. Wow, dari Januari 23 sampai Desember 23 ini, apa saja perbuatan ajaib Tuhan yang sudah lakukan? Katakan sama Tuhan. Kalau Daud mau mengatakan terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Ada penyair bilang gini, Khalil Gibran itu orang Libanon. Saudara. Dia bilang begini, seumpama tinta, kelautan itu tinta.
maka itu tidak cukup untuk menuliskan kata-kata kemurahan Tuhan. Kalau langit adalah kertas, tidak cukup untuk menuliskan kata-kata tentang kebaikan Tuhan. Artinya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk kita nikmati. Amin. Untuk mengucap syukurlah sama Tuhan. Nah, masuk ke tahun yang baru, orang yang sama, Daud namanya, dia bilang begini. Dalam Mazmur 65 ayat 4. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Ini dulu. Saudara, di Alkitab ini banyak sekali perkataan-perkataan dipanggil. Umat dipanggil, orang-orang dipanggil, dari segala bangsa dipanggil, kaum Kedar dipanggil, semua dipanggil. Dirangkum dalam satu kalimat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Itu panggilan. Semua dipanggil. Universal. Nggak peduli GBI, nggak peduli GKI, nggak peduli GSJS, nggak peduli apapun gerejanya. Bahkan Muslim sekalipun, Buddhis sekalipun, dipanggil semuanya untuk percaya kepada Yesus. Cuman yang membedakan, dipilih nggak? Dipilih. Saudara harus pada taraf menjadi umat pilihan. Bukan cuma umat panggilan. Ya. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Robert, kamu ini pria pilihan Tuhan. Bukan pria panggilan. Kamu ini pilihan, bukan panggilan. Mohon maaf ya, kalau panggilan rendah sekali. Oke lah, punya kesempatan, tapi rendah sekali. Tapi kalau pilihan, hak istimewa menjadi bagian kita. Hanya yang dipilih yang boleh mendekat. Wow. Kata mendekat itu gak sembarang orang, saudara. Loh Pak, kalau gitu Tuhan tuh pilih kasih ya? No. Wong semua dipanggil kok. Cuman ada kualitas-kualitas yang membedakan. Keramik aja ada KW1, KW2 Pak. Granit ada KW1, KW2. Manusia juga punya seperti itu. Semua dipanggil, tapi siapa yang dipilih? Nah, yang dipilih itulah yang boleh mendekat. Untuk apa? Diam di pelataranmu. Ngapain? Menikmati dengan kekenyangannya berkat Allah di rumahnya yang kudus. Itulah sebabnya kalau saudara sudah di umat pilihan Tuhan, jangan turun derajat jadi panggilan. Orang dipilih itu punya kualitas yang luar biasa, saudara. Ya, saudara boleh punya, misalnya mau beli sesuatu gitu ya, ada 10 barang. Saudara pengen beli satu, barang yang sama, harga yang sama, warna yang sama. Saudara pasti pilih dong. Ada yang catat sedikit enggak, benangnya, jahitannya singit enggak gitu ya. Dipilih. Nah, pilihan itulah yang saudara akan bawa dan itu sangat disukai. Punya kualitas yang lebih daripada yang lain. Dan orang pilihan Tuhan itu yang berhak mendekat untuk dikenyangkan Tuhan. 24 nanti, tahun yang depan ini, banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang pilih. Saya berdoa, semua 2PM dipilih Tuhan. Mendekat kepada Tuhan supaya dikenyangkan. Ingat ya, kata kenyang dalam Alkitab bukan cuma urusan perut. Sukacita, damai, masa depan, pengharapan, perlindungan, pagar keselamatan. Itu kenyangnya Tuhan buat kita semuanya. Itu luar biasa. Di pasal yang sama, Daud melengkapinya saudara. Kepada orang yang dipilih, suruh mendekat kepada Tuhan, punya hak untuk melekat kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memahkotai tahun perjalanan mereka itu yang dipilih. Dengan apa? Kebaikannya. Lihat tangan saya. Tuhan memahkotai itu begini. Januari besok yang akan kita jalani, tanggal 1 nih. Sampai nanti Desember 2024. Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya.
Kata memahkotai tahun itu begini, yang tinggal di area ini, Tuhan akan menjaga, melawat, mencukupkan, menggenapi, menyempurnakan, memulihkan. Bahkan berkat-berkat yang tertunda di tahun 2023 digenapi di tahun yang 24. Sebab apa? Tuhan memahkotai tahun. Wow. Ini pujangga yang luar biasa, saudara. Kadang Daud itu berpikir mendahului zamannya. Kalau sampai dengan 2PM hari ini, Daud pengen ngomong gini, hei anak-anak 2PM, kalian jangan takut. Kalian kalau dipilih, diizinkan mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan memahkotai tahun-tahunmu. Hari-harimu, minggu-minggumu, bulan-bulanmu, sampai akhir tahun. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupanmu. Wow. Ketika saya dapat firman itu, saya nggak pernah takut lagi. Saya nggak pernah takut. Kenapa? Saya pertahankan posisi saya sebagai umat pilihan, bukan panggilan. Panggilan itu cuma kalau dibutuhkan. Tapi kalau pilihan, dibutuhkan atau tidak, siap. Lalu bikin gini, jejakmu mengeluarkan lemak. Nah ini penting. Saudara, saya kasih tahu dulu ya, lemak di sini, di ayat ini berbeda dengan lemak di sini. Ya, kalau lemak di sini kita tengking. Ya kan? Tapi lemak di sini beda. Gini ceritanya, di kitab Imamat, kitab Keluaran juga, orang Israel kalau datang ke bait suci, apa yang terjadi saudara? Dia memotong kambing, domba, lembu, sapi. Yang diambil pertama kali darah, ditaruh di bokor, nanti dicepretkan di ruang Maha Kudus, tempat tabut Allah ada. Yang kedua diambil lemaknya, buat apa? Dibakar. Karena firman Tuhan bilang lemak itu bagian Tuhan. Jadi orang Israel kalau beribadah lemak dibakar. Ketika lemak dibakar bau harum-haruman, itu kesukaan Tuhan. Itu milik Tuhan. Orang Lewi makan dagingnya tapi lemaknya dibakar. Saudara tahu kalau saudara pengen makan sate kiloan di Sentul, yang bikin menarik itu apa? Lemak yang dibakar, saudara. Menarik banget gitu ya, baunya udah luar biasa. Begitu dimakan, wah enaknya luar biasa. Walaupun sekarang kita buang, tapi ketika dibakar baunya luar biasa. Nah, saudara tahu, jejak Tuhan melekat lemak itu begini. Lemak di perjanjian lama termasuk di kitab Mazmur itu bicara tentang berkat, perkenanan, persediaan Tuhan, lumbungnya Tuhan yang akan diberikan kepada orang-orang yang setia mengikuti jejak Tuhan. Ini Mazmur cerdas banget, saudara. Dia kan begini, jejakmu mengeluarkan lemak. Siapa yang dipanggil? Siapa yang di umat pilihan? Ikuti arahan Tuhan, jejak-jejak Tuhan, di belakang Tuhan. Maka kita akan menikmati segala kebaikan, kemurahan, kelimpahan. Dan kita tidak akan pernah kekurangan apa-apa. Lemak berbicara tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukit-bukit yang gundul sekarang berikat pinggangkan sorak-sorai. Tanah padang yang kering kerontang akan menitikkan air. Ya. Lalu padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Ini sebuah ilustrasi atau sebuah pemandangan yang luar biasa. Penuh dengan kemuliaan, berkat, perkenanan. Dan Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Kalau Daud punya pandangan iman seperti itu, saudara. Diberikan kepada bangsa Israel. Keep baik-baik, saudara. Sampai sekarang. Israel itu diberkati Tuhan luar biasa. Kenapa? Pernah punya raja yang seperti ini. Ini secara jasmani mereka diberkati. Apalagi Israel rohani. Bangsa umat pilihan Allah ini. Bukan cuma hal jasmani yang kita terima. Sukacita, masa depan, perkenanan. Itu akan kita nikmati. Sepanjang tahun yang akan kita lalui. Sebab Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan dan kemurahannya. Dan kita cuma bersorak-sorai dan memuji-muji Tuhan. Yang lain rebah kanan kiri. Tapi kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena berkat-berkat yang tidak pernah berhenti. Saya punya keyakinan, saudara, kalau Tuhan berkati, itu enggak setengah-setengah.
Yang ngebet pengen berkati itu Tuhan loh saudara. Dia tuh ngebet pengen berkati umatnya. Cuman dilihat dulu mana yang siap. Oleh sebab itu, hai umat pilihan, jadilah orang yang siap dia berkati Tuhan. Kualitasmu harus kau naikkan. Mentalitas sebagai anak Allah harus kamu tunjukkan. Bukan mentalitas seperti Israel di Mesir sana, jadi peminta-minta atau budak. Nikmati berkat Allah dengan mentalitas kerajaan Allah. Sebab Allah tidak akan pernah berhenti memberkati kita semuanya. Amin. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan menyertai kita semuanya. Pesan Tuhan dua hal ini kita bawa di tahun yang baru ini. Saudara. Ayo kita baca. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Wow. Firman ini saya nikmati. Saya imani sebagai sebuah apa? Janji Allah. Di mana tahun yang akan saya lalui, Tuhan akan memberkati saya, keluarga saya, siapapun yang ada di rumah saya. Dengan cara apa? Rendahkanlah dirimu. Dua hal ini saudara. Yang pertama, rendah hati. Rendah hati. Israel dibuang karena tinggi hati. Israel jadi budak karena tinggi hati. Israel terpuruk karena tinggi hati. Tuhan hanya mengembalikan mereka kalau mereka merendahkan diri, merendahkan hati. Jadi sebelum dibuang, sebelum jadi budak, sebelum jadi orang tawanan, ayo mulai sekarang saja kita rendah hati. Karena Tuhan yang akan meninggikannya. Sebab Tuhan memperkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Wow. Nomor satu apa? Rendah hati. Sebab kekuatan orang Kristen itu terletak pada kerendahan hatinya. Saya mau ditahu itu. Rendah hati itu begini saudara. Saudara boleh sukses. Saudara punya apa-apa. Tapi saudara mengakui begini. Tuhan, mobil yang ada di garasiku itu adalah milikmu daripadamu. Jenjang karirku sekarang ini Tuhan, semua karena Engkau. Bukan karena kepandaian kecakapanku. Ya, ilmuku itu melengkapinya, tapi kesempurnaannya adalah berkat-Mu. Itu orang rendah hati. Mengakui bahwa pencapaian kita, berkat yang kita terima, karyawan yang saudara miliki itu, semua dari Tuhan. Itulah kekuatan kita, itu pada kerendahan hati kita. Yesus sudah memberikan teladan yang baik buat kita semuanya. Amin. Dan yang kedua, berserah. Berserah itu berbeda dengan menyerah. Menyerah itu begini, udah gak punya usaha apa-apa. Gak punya niat. Menyerah, udah dah gue nyerah. Bukan itu yang dia minta. Yang dia minta gini, ayo maju bersama dengan aku. Ayo berkelahi dengan masalah bersama dengan Tuhan. Ayo kita kalahkan musuh bersama dengan aku. Itu namanya berserah. Daud berserah kepada Tuhan waktu mendapat Goliat. Daud dikejar-kejar Saul, berserah sama Tuhan. Bukan menyerah. Kalau menyerah udahlah, tangkaplah, penjara, begitu. Dia keluar dari kerajaan, dia hengkang dari Yerusalem. Itu bukti bahwa dia merendahkan hati. Tuhan, aku enggak mau berperkara dengan hamba Tuhan itu. Aku enggak mau berperkara, itu bentuk rendah hatinya Daud. Lalu dia berserah kepada Tuhan. Sampai keluar Mazmur 23, saudara. Tuhanlah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Sebenarnya Mazmur aslinya cuman kalimat itu. Saya ingat Pak Eradi pernah kasih itu. Kalau saya simpelin ya, Tuhan adalah gembalaku, cukup bagiku. Selesai. Karena gembala itu menyempurnakan semua yang dia kebutuhan domba-dombanya. Domba yang berserah, rendah hati mau dipimpin, akan diberkati Tuhan. Amin. Jangan takut. Minggu yang lalu saya habis khotbah satu cabang, saudara. Saya ingat sekali itu di St. Maurice. Ya, minggu lalu 2 bulan yang lalu. Nah, waktu itu ada seorang orang tua datang. Dia doain, Pak, doain anak saya supaya dapat jodoh gitu. Oh ya, umurnya udah berapa? Saya baru tahu baru tadi itu, umurnya udah 29.
Wah, bagi orang tua punya anak gadis umur 29, saudara, itu waduh, sekali ini udah mau expired ini, gitu. Padahal bukan, bukan. Saya bilang, kenapa? Iya Pak, mau dapat jodoh. Gitu. Sudah begitu mamanya bisikin saya, habis diputusin pacar Pak. Wah, dia kayak kapal hilang kendali gitu. Saya bilang begini, jangan takut. 1 orang bilang goodbye, 1000 bilang hai. Ini yang belum menikah loh ya. Yang sudah menikah gak boleh. 1 orang bilang goodbye, 1000 orang bilang hai. Gitu. Saya juga bilang gini, kalau engkau diputuskan pacar, Tuhan kasih yang terbaik. Mungkin itu yang tidak terbaik, itu kawin 4. Tuhan sediakan kawin yang luar biasa buat kamu. Ya. Yang penting apa? 1, rendahkan hatimu. Berharap sama Tuhan. Yang kedua, berserah sama Tuhan. Tetap berusaha, tetap bekerja, beraktivitas. Yang sudah melayani, jangan undur melayani. Kalau belum melayani, ayo rebutan melayani. Supaya apa? Kita menjadi umat pilihan Tuhan. Amin saudara? Jangan takut. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati dan selamat tahun baru. Pemusik boleh maju ke depan sedikit. Saya boleh pimpin 1 pujian buat kita semuanya? Oke, ayo Pak Andreas. Saudara, pujian ini menyatakan begini bahwa latar belakangnya sebenarnya tentang tragedi, saudara. Tragedi, ini tragedi. Tragedi. Tetapi Tuhan buka jalan. Lagu ini latar belakangnya waktu Musa pimpin bangsa Israel. Sedikit saya cerita ya. 3 juta manusia Israel mau keluar dari Mesir. Tuhan izinkan keluar lewat 10 tulah. Begitu keluar dari Mesir, mereka kaget. Hah? Enggak langsung masuk tanah Kanaan. Ada Laut Teberau. Laut Teberau saudara. Saya beberapa kali lewat situ. Waduh luasnya luar biasa. Musa sendiri nyabrang sendiri saja. Enggak mungkin. Apalagi 3 juta manusia. Begitu mereka terpojok keluar dari Mesir. Tapi belum masuk tanah Kanaan, ada laut di depan. Mereka teriak-teriak, Musa, apa enggak ada kuburan di Mesir? Sehingga kau bawa kami. Kau lihat sekarang, nyebrang enggak bisa, di belakang Fir'aun ngejar kita. Kepepet, sulit. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang wah siap untuk mati saudara. Tapi yang terjadi, Tuhan bilang sama Musa, jangan takut. Musa bilang, Tuhan kalau engkau tidak besertaku, jangan suruh aku melangkah. Oke, sekarang kamu injakkan kakimu dulu. Bas. Begitu kaki Musa menginjak Laut Teberau, tersibak. Kering. Di tengah lautan yang ganas itu ada jalan yang kering. 3 juta manusia Israel berjalan di tengah-tengahnya. Sampai di sana 1 orang pun tidak ada yang ketinggalan. Kau bisa bayangkan itu. Giliran orang Fir'aun dan orang Mesir itu nyebrang. Di tengah-tengah Allah mengembalikan. Laut itu menjadi satu kembali. Mereka binasa. Saya mau tahu. Kalau masa-masa sulit seperti Musa saja dapat ditolong oleh Tuhan. Tuhan yang sama sanggup menolong saudara dan saya. Di tahun yang depan ini kalau ada kesulitan. Tuhan pasti buka jalan buat kita semuanya. Yuk kita bangkit berdiri saudara. Katakan bersama-sama. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan lagi. Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padang gurun. Tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan. Ku berserah, ku berserah.
lagi ya. Dengan segenap hati katakan bahwa Dia yang membuka jalan buat kita semua. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Katakan ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan. Kami akan memasuki tahun 2024 dengan kerendahan hati dan berserah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Immanuel. Allah beserta dengan kami. Beserta dengan Engkau, tidak ada satu hal yang akan membuat kami khawatir. Karena Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur dan biarlah kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan saudara-saudara. Dan tentunya setiap kali kita memberikan persembahan saudara-saudara, ini adalah bagian dari ibadah kita. Dan saya suka sekali dengan ayat yang ditampilkan di atas. Di Amsal dan dikatakan siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dari dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus Pak Robert. Dikatakan, those who refresh others, he himself will be refreshed. Siapa yang menyegarkan orang lain, dirinya sendiri akan disegarkan Tuhan. Luar biasa. Nah saudara-saudara, jika engkau mau hidupmu diberkati, jadilah pribadi yang suka memberkati. Amin saudara-saudara. Karena janji Tuhan adalah pada saat kita memberi, maka kita akan diberi lebih lagi dan diberkati lebih dan lebih lagi. Saudara-saudara, berikan yang terbaik buat Tuhan dengan hati yang sukacita dan gembira. Kita akan bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar kiranya persembahan kami hari ini, persembahan terakhir di tahun 2023, kami berikan dengan sukacita di dalam Engkau. Karena kami tahu segala yang kami miliki semuanya berasal dari Engkau. Uang kami berasal dari Engkau, talenta kami berasal dari Engkau, kesempatan yang Tuhan berikan itu semata-mata karena Engkau. Skill yang kami punya, network yang kami punya, perusahaan yang dimana kami bekerja Tuhan itu semua dari Engkau. Oleh karena itu hari ini Tuhan, terakhir kali kami akan memberi di tahun 2023 dengan menutup tahun ini dengan ucapan syukur yang terbaik dan sukacita. Karena kami tahu Engkaulah yang pemegang hidup kami. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin, amin. Saudara-saudara silakan bisa memberi dengan scan QR yang ada di depan atau di depan bangku saudara-saudara. Dan bisa pastikan rekening atas nama GBI PRJ. Nah saudara-saudara sambil memberi saudara-saudara tentunya di akhir penghujung tahun ini ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Dan saya rasa bisa kita bisa reflect back. Kita bisa renungkan kembali perjalanan 2PM di 2023. Saya rasa di 2023 kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin, saudara-saudara. Amin, luar biasa. Nah saudara-saudara, ada beberapa hal yang akan saya tunjukkan dan saya presentasikan perjalanan kita di tahun 2023 dan menurut saya ini begitu luar biasa. Yang pertama-tama di Cool, saudara-saudara ya. Ada ininya ya, saudara-saudara ya. Cool di tahun 2023 kita bertumbuh menjadi 8 Cool. Saudara, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bulan Januari tambah 2 Cool lagi. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya,
Bahkan ada yang datang, boleh gak saya yang jadi gembala kul? Oh boleh banget saudara-saudara ya. Selama ini kita mendoakan orang-orang mau jadi gembala kul, tiba-tiba ada yang mau jadi gembala kul. Nah saudara-saudara, bukan hanya ini, dan saya bisa saksikan bagaimana Tuhan itu bekerja luar biasa. Dari 4 kul menjadi 8 kul, Januari menjadi 10 kul. Tetapi kenapa gak 20 kul ya? Ya 20 kul ya saudara-saudara ya. Saya canangkan visi untuk TUPIM 20 kul. Ada amin saudara-saudara? Ada iman di sini? Ya 20 kul saudara-saudara. Kenapa? Karena saya percaya komunitas adalah jawaban bagi profesional muda supaya kita tidak hidup sendirian, tetapi kita hidup berkomunitas di mana kita mempunyai teman-teman yang memberi dampak yang baik. Nah saudara, ada beberapa foto yang bisa disampaikan. Nah ini kulnya Pak Robert, luar biasa. Ya, ada kul yang ini nih saudara-saudara, mana nih yang hampir kayak satu. Nah ini kul ini saudara-saudara udah hampir satu ibadah youth di gereja-gereja lain mungkin seperti ini. Ini bermulai dari 4 orang saudara. Dan sekarang kemarin mereka Christmas dinner 44 orang. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Cool Link, lalu ada Cool Thrive. Cool Thrive juga ini profesional muda, biasanya kita coolnya online tetapi ternyata bisa bertumbuh. Lalu ini Cool, ini gabungan 3 cool ya, ada siapa aja nih? Rejoice, apa lagi? Favor and Reverse ya, ada banyak juga waktu itu ya. Lalu ini Cool Young Couples saudara-saudara ya. Nah ini Cool Young Couples kemarin juga mereka Christmas dinner luar biasa. Hampir ada yang nyemplung ke dalam kolam ikan saudara-saudara ya. Yang namanya Cool Young Couple ya saudara-saudara. Dan tahun depan kita akan ada Cool Young Couple 2 dan luar biasa. Ya ada lagi, apa lagi saudara-saudara. Kita banyak growth, apa lagi. Berikutnya kita lihat, next slide. Di 2023 saudara-saudara kita mengalami growth di dalam bidang yang namanya nursery class. Wah kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Jadi kalau pembicara di sini berkhotbah terus tiba-tiba matanya melengos ke sana biasanya kena distracted, lagi pada rame di belakang saudara ya. Mereka heboh, apalagi yang mana tuh si Acon. Nah Acon yang di depan situ anaknya Egi dan Agnes ya. Kalau apa-apa langsung mau buka baju gitu ya karena testosteron itu sangat tinggi saudara-saudara, luar biasa. Nah ini mereka sedang merayakan 17-an begitu luar biasa di belakang. Ya saudara-saudara, mereka juga bertumbuh dari 4 anak, sekarang ada 11 anak, ada 12 anak. Dan yang lebih hebatnya lagi yang melayani bukan guru-guru sekolah minggu yang maksudnya yang biasa ada di bawah, tetapi ibu-ibu muda semua bantu melayani. Ya karena mereka mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ternyata sudah menikah, punya anak masih kecil, masih bisa melayani Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ya saudara-saudara ya, luar biasa ini mereka semua begitu loh. Kita di sini ada Kokris yang salah satu keluarga Wong Hang Taylor. Waktu itu mereka dibikinin baju watermelon, buah-buahan. Saudara-saudara bayangkan kalau saudara punya anak dikasih baju watermelon, senangnya luar biasa. Sampai-sampai ada orang yang rumahnya ada di daerah barat, saudara-saudara, bahkan di St. Moritz. Ibadahnya di sini karena anaknya nggak mau di sekolah minggu lain kecuali di nursery class 2 PM. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Berikutnya, ya tahun ini kita mengalami yang luar biasa. Kita banyak event-event di luar hari Minggu dan khususnya kita ada badminton, ya badminton luar biasa. Nah saudara-saudara di sini kita waktu itu mengadakan badminton competition, ya boleh lah ya diadu dengan cabang-cabang CK7 lainnya, amin. Nah Pak Robert ini atlet juga ternyata nih, ya nanti bisa diajak ya. Ini badminton ini kita menjangkau banyak sekali jiwa, luar biasa. Ternyata Tuhan membangun pertemanan melalui yang namanya bulu tangkis dan terjadilah pertemanan yang luar biasa ya. Ini competition dan ini pemenang-pemenangnya luar biasa. Lalu kita ada lagi apa saudara-saudara? Selain itu kita ada acara Cool Gabungan 17 Agustus, mana fotonya? Nah ini 17 Agustus nih. Ya, kita merayakan 17 Agustus, waktu itu mereka joget-jogetan sambil tarik tambang, luar biasa. Ya, lalu selain itu, saudara-saudara pasti tentunya kita masih ingat minggu lalu kita adakan untuk pertama kali di 2 PM Christmas musical drama. Saudara-saudara kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Ya, ada orang Majus, sebelum dipilih jadi orang Majus, dia nggak tahu orang Majus itu tugasnya apa, saudara-saudara, luar biasa. Ya. Pada saat saya telepon, kamu mau nggak jadi orang Majus? Dia nggak tahu itu orang Majus apa. Dia bilang iya dulu. Wah itu artinya pelayan Tuhan yang luar biasa. Belum mengerti, melangkah dulu dengan iman. Haleluya. Ya, ya. Selain itu kita juga udah ada dancers, udah ada sekitar 6 orang yang volunteer menjadi dancers. Dan saudara kalau saudara ada datang minggu lalu di sini, mereka itu pada saat mereka acting, mereka itu nyanyinya live, saudara. Bukan direkam dulu, tetapi nyanyinya live, ya.
Nah dari situ juga kita latih dengan begitu rupa vokal mereka, bahkan mereka ada beberapa dari mereka yang belum pernah megang mikrofon sebelumnya. Haleluya. Saya kasih ingat dulu, jangan sampai jatuh mikrofonnya saudara-saudara ya. Ya nanti saya yang kena gitu ya, tetapi ternyata Tuhan memberkati. Nah lalu selain itu tentunya kita tidak akan pernah melupakan tahun ini kita mengadakan Presence 23. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Presence 23 saudara-saudara, tidak pernah disangka-sangka bahwa kita bisa mengadakan retreat pertama kali setelah pandemi. Dan persiapannya begitu luar biasa saudara. Baru kali ini saya ikut persiapan meeting retreat. Meetingnya itu sampai jam 1 pagi, setengah 2 pagi saudara. Memang orang-orang profesional muda yang terbiasa dengan meeting sampai malam saudara. Kita persiapkan luar biasa. Banyak yang dilawat Tuhan luar biasa. Saudara kalau ada lagi tahun 2024. Dan harus ada, katakan amin saudara. Harus ikut saudara. Benar-benar harus ikut karena Tuhan melawat kita dengan luar biasa. Ya ada hal-hal baru terjadi saudara. Ada orang-orang yang dilawat Tuhan udah lama nggak melatih bahasa roh, tiba-tiba dapat bahasa roh lagi. Ada yang mendapat visi dari Tuhan, katanya lihat ada banyak api-api hinggap di kehidupan kita, luar biasa. Amin saudara-saudara. Ada lagi banyak yang mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Couple-couple dilawat Tuhan, peluk-pelukan sambil keluar air mata, keluar air hidung, keluar air semua saudara. Ya, di sini banyaknya ya victim-victimnya dan ditangkap dengan kamera dengan luar biasa. Ya, nah di sini juga ada game saudara ya. Ya, ada mamak-mamak yang sangat super kompetitif di sini saudara-saudara. Ya, dan di sini adalah game di mana kita dikasih tugas untuk membuat bahtera dengan menggunakan kardus. Dan yang menang adalah yang bisa menyeberangi bukan laut Teberau, tetapi kolam renang saudara-saudara ya. Pakai kardus itu dan ternyata bisa. Dengan kesatuan hati apapun pasti bisa dikerjakan. Katakan amin saudara-saudara. Haleluya ya. Nah ini pemenangnya salah satu ternyata bisa berenang dengan cepat, luar biasa. Nah Presence 23 saya rasa itu sesuatu yang harus kita lakukan lagi saudara ya. Dan kalau saudara-saudara ada kesempatan di tahun 2024, ambil satu weekend aja dalam 1 tahun. Untuk ikut retret, kita cari Tuhan sama-sama, kita kenalan dengan teman-teman yang baru. Dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita bersama-sama, haleluya. Nah selain itu ada banyak hal lagi yang kita bisa rayakan dan kita bisa syukuri. Yang pertama yang saya bisa katakan adalah social media team sedang bertumbuh dengan luar biasa saudara-saudara ya. Sekarang kalau saudara-saudara melihat posting-postingnya udah lumayan lucu-lucu, miminnya lumayan lucu-lucu saudara-saudara ya. Dan itu yang kita sedang harapkan supaya gimana kita bisa pakai sosial media untuk menjangkau orang-orang yang belum bergereja. Dan ternyata kami sudah mendengarkan beberapa feedback bahwa orang datang ke tempat ini ke 2PM karena ngelihat IG-nya 2PM. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yuk. Selain itu kita ada praise and worship growth, ya pertumbuhan di dalam praise and worship. Saudara, kalau saudara lihat banyak muka-muka yang familiar, banyak dari singers dan bahkan pemusik yang juga dibantu dengan tim IR yang begitu luar biasa, kita bisa menyembah Tuhan dengan luar biasa. Dan saya dengar-dengar ada secret, katanya tim kita sudah tulis 2 lagu, saudara-saudara. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya. 2 lagu, siap launching 2024 katanya ya. Why not kita pakai lagu-lagu sendiri untuk kita bisa menyembah Tuhan. Lalu kita bisa merayakan sama-sama, saudara-saudara pasti setuju dengan saya. Kita membawakan konten firman Tuhan yang sesuai dengan porsi yang professionals. Banyak khotbah-khotbah yang memberkati dan membuka mata. Bahkan saya bisa saksikan saya sebagai salah satu pembicara, khotbah terbaik saya itu munculnya pada saat saya persiapan khotbah di 2PM saudara ya. Dan saya berikan ucapan syukur kepada Tuhan bahwa 2PM juga melahirkan banyak pembicara-pembicara baru yang dipakai di cabang-cabang di seluruh CK7. Kita berikan tepuk tangan yuk buat Tuhan kita yuk yang luar biasa. Haleluya. Saudara kalau lihat di tahun 2023 biasanya antara saya, Randy, Aksa, Ciselvi, nggak semuanya komplit saudara. Karena kebanyakan dari kita ada yang mungkin bertugas di cabang dan jarang sekali kita bisa berempat ada di sini. Kenapa? Karena Tuhan juga pakai kami untuk memberkati jemaat lain di cabang-cabang yang lain. Luar biasa. Nah saudara selain itu kita juga ikut dalam pelayanan di Menara Doa Pelayan Jemaat di Sentul. 2PM untuk pertama kali kita menjadi ushers dan itu suatu kehormatan yang luar biasa. Tahun 2024 juga kita akan melayani di bulan Januari bersama-sama dengan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa di Jemaat IR. Lalu apalagi saudara, kita juga membantu HUT GBI PRJ.
Ya, tanggal 10 Desember ada yang jadi tukang parkir, ada yang bukan robekin tiket ya, ada yang kena dikena marah-marahin sama jemaat ya. Itu proses untuk menjadi kerendahan hati supaya pada saat kita rendah hati Tuhan akan percayakan kita lebih lagi. Amin saudara-saudara. Lalu apalagi saudara-saudara selain kita melayani di sini saudara-saudara, tahukah saudara-saudara bahwa teman-teman 2PM itu juga membantu pelayanan-pelayanan di bidang-bidang BPA yang lain. Contohnya kita itu suka memberi bantuan, kalau bisa kita memberi bantuan pemusik untuk melayani di ibadah King's Kids. King's Kids itu apa? Ibadah khusus untuk ya anak-anak berkebutuhan khusus. Enggak semua orang dapat kesempatan melayani di situ. Dan enggak semua orang mau untuk melayani di situ. Tetapi ternyata di 2PM kita bisa memberikan yang terbaik dan kita memberi support. Selain itu kita juga membantu departemen-departemen BPA yang lain. Dan saya percaya kita akan semakin kita memberi, pasti Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Selain itu di tahun 2023 Cool Young Couple melayani panti asuhan. Ya itu juga rame ya. Biasanya jadi YouTuber, Bang Pen jadi MC di panti asuhan. Saudara itu satu yang luar biasa. Walaupun dia berkarya luar biasa tetapi hatinya tetap melayani Tuhan dengan luar biasa. Luar biasa saudara. Saya percaya 2024 Tuhan akan bawa kita semakin naik dan semakin naik dan semakin naik. Amin saudara. Dan tadi sebelum saya sedikit ya 5 menit ya. Sebelum kita beribadah biasa kita ada yang namanya mercy seat. Tadi saudara, saya minta beberapa orang bersaksi bagaimana Tuhan memimpin hidup mereka di dalam 2023. Dan ada beberapa orang yang bersaksi dengan luar biasa. Contohnya ada John, I have to mention John ini saudara, John bisa lambaikan tangan, don't be shy. Ya, John ini lebih bisa berbahasa Inggris, tapi nggak tahu kenapa kamu bisa ada di 2PM, Tuhan berkati ternyata ya. Nah John ini pernah datang ke saya karena dia ini sedang mencari pekerjaan saudara. Saya nggak tahu dia pekerjaannya minta apa, kita doakan sama-sama. Dan ternyata saat ini dia bekerja di RSCM untuk pemerintah di bidang laboratori research dalam hal genetik saudara-saudara. Ya, saya selalu berdoa bahwa di dalam 2PM akan ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di industri medis di mana dia bisa menjadi berkat. Amin saudara. Jadi saat ini dia sedang ada di dalam proyek pemerintah bagaimana dia bisa mempelajari genetics, bagaimana supaya kita bisa meningkatkan tingkat pelayanan kesehatan di masyarakat. Dengan genetics dia bisa pelajari orang ini akan punya masalah di tahun keberapa, kira-kira umurnya sampai berapa dia bisa pelajari dan dia bisa memberikan solusi. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Selain itu ada Dr. Audrey, mungkin Dr. Audrey yang gak ada di sini juga minta, waktu itu saya ingat pada saat dia datang ke sini minta didoakan, saya minta kok tolong didoakan untuk pekerjaan. Minggu depannya langsung dapat offering, 2 offering saudara. 1 rumah sakit di Pluit, 1 rumah sakit di Pondok Indah. Luar biasa. Lalu ada juga teman-teman yang dari luar negeri dan pulang ke Indonesia dan tertanam di sini, semua mengatakan bahwa mereka sangat diberkati oleh komunitas kita. Nah saudara, saya sungguh-sungguh percaya bahwa 2024 Tuhan akan bawa kita naik dan semakin naik dan semakin naik saudara. Di bulan Januari saya sudah bilang sama pemimpin, yuk kita puasa 21 hari di bulan Januari, kita mulai tahun ini dengan puasa, rendahkan hati kita supaya Tuhan bekerja dan berbicara kepada kita supaya dia membawa kita semakin berdampak dan menjadi berkat buat komunitas dewasa muda. Bukan hanya di Kemayoran tetapi di seluruh wilayah Jakarta. Katakan amin saudara-saudara. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa yuk buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara. Tuhan begitu baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau 2PM ada dalam tangan Tuhan. Dan kami melihat bukan sekedar teori, bukan sekedar awang-awang. Tapi kami melihat campur tangan-Mu Tuhan. Kau mendatangkan orang-orang yang luar biasa di tengah-tengah kami. Kau merubah hidup kami. Kami berdoa Tuhan di service terakhir di tahun ini, kami 2PM Tuhan, kami mau berdoa. Yang pertama kami berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan berkat buat bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk presiden, wakil presiden, seluruh jajaran Tuhan pemerintahan. Supaya mereka Tuhan di masa akhir jabatan mereka, tetap mereka Tuhan mengatur segalanya dengan takut akan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan berkat buat masyarakat Indonesia. Dari pulau-pulau, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Di tahun 2024 Tuhan, biar kiranya Tuhan kemakmuran terjadi. Kami berdoa di tahun politik ini Tuhan, Engkau tetap Tuhan menjaga umat-Mu Tuhan. Supaya kami bisa beribadah dengan baik. Supaya kami Tuhan bisa berkarya dengan baik. Tak lupa juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami GBIPR JCK 7 yang sudah menaungi kami Tuhan para dewasa muda. Memberikan kami kesempatan dan bahkan memberikan kami platform untuk kami memimpin dan melakukan banyak hal. Kami mau ucapkan berkat untuk gereja kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan pada saat kami masuk ke tahun yang baru Tuhan. Gereja kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya gereja kami Tuhan tidak mencari popularitas tetapi mencari perkenanan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau ucapkan berkat untuk Paniko, untuk Dr. Yanto, untuk segenap jajaran pemimpin yang menaungi kami. Kami minta Tuhan, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan pada saat mereka berdoa Tuhan mereka bisa dekat dengan hati-Mu. Biar mereka Tuhan mereka berjalan lurus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hamba-Mu hari ini berdoa untuk jemaat 2PM. Yang ada di sini atau bahkan yang ada banyak yang sedang holiday. Kami berdoa Tuhan. Lord, kami tidak mau sekedar berkat-Mu. Tetapi kami mau pribadi-Mu. Kami mau dekat dengan Engkau. Kami mau dikatakan menjadi umat pilihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan melalui season kehidupan ini, masa kehidupan ini yang banyak pergolakan terjadi. Kesibukan sehari demi hari, setiap hari banyak kesibukan. Di masa dewasa muda ini Tuhan, hamba berdoa kami Tuhan menjadi generasi yang memuliakan Engkau. Di tengah-tengah kesibukan kami. Dan kami berdoa Tuhan, sungguh-sungguh terjadi di 2PM akan banyak bintang-bintang dan terang-terang dunia Tuhan muncul dari tempat ini, di segala industri yang ada, di teknologi, di medis, di construction, di entertainment, di social media, di manajemen, bahkan di dalam pelayanan akan ada hamba-hamba Tuhan yang lahir dari tempat ini, yang diberkati Tuhan, yang sungguh-sungguh berjalan dalam terang Tuhan, bahkan sampai dunia melihat dan mereka akan bertanya, siapa Tuhanmu? Dan kami akan muliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa. Haleluya, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan engkau pada saat engkau memasuki tahun yang baru. Jangan khawatir, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu bahwa kita menyembah Yesus, Sang Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadilah berkat di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam hubunganmu dengan siapapun. Kiranya Tuhan pakai engkau menjadi terang dan garam dunia dan memuliakan namanya dimanapun engkau berada. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. God bless you. Happy New Year. Sampai ketemu di tahun yang baru minggu depan dengan semangat yang baru. Haleluya. God bless.